Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan jazaa Syekhuna al-Muhtaram Barakallah. Profesor Dr. Abdul Samad yang dikasihi. Jadi saya langsung pada persoalan yang diajukan kepada Al-Fadhil Ustaz. Di hadapan saya ni ada beberapa soalan. Lalu saya akan baca secara ringkas. Jika ada lagi boleh sampaikan dalam waktu yang ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kasih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umat baginda begitu ketara sehingga di akhir hayat baginda menyebut ummati, ummati, ummati dengan perasaan sedih. Ustaz, ajarkan kami doa agar dapat mengurangkan dan sekaligus menyenangkan hati baginda berkenaan dengan ummati, ummati tersebut. Barakallah. Terima kasih. Yang pertama, satu-satu. Ya, satu-satu. Taraktu fikum amraini, kutinggalkan pada kamu dua perkara. In tamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadillu abada, kamu tak akan sesat. Man ya'ish ba'di, siapa yang hidup sesudah aku nanti, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan banyak menengok ikhtilaf-ikhtilaf. Kata Nabi, kamu berpegang kepada sunnahku, abdu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah pakai gigi geraham. Gigit pakai gigi geraham, jangan pegang pakai tangan. Pegang pakai tangan lepas. Tapi kalau gigit pakai gigi geraham, kuat, tak lepas, sambar petir, semua sampai mati tak lepas. Lalu kemudian Quran, sunnah. Kita tak faham Quran, kita tak faham sunnah. Lalu ada satu lagi, tiga yang ditinggalkan Nabi. Quran, sunnah, fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada ulama, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Jadi kalau kita pegang yang tiga ini, kita amalkan di akhir zaman, insya-Allah Rasulullah senang menengok kita. Apakah Rasul itu menengok kita? Ya, ada dalam Quran. Wa qul i'maru, beramallah kamu. Kalau kita beramal, yang menengok kita ni ada tiga. Pertama, fasayarallah, Allah menengok. Yang kedua, wa rasuluhu, Rasulullah menengok. Yang ketiga, wal mu'minun, orang beriman. Makna orang beriman di situ, kata ulama, dua. Orang beriman yang hidup dan orang beriman yang sudah meninggal dunia. Ayah saya, emak saya, almarhumah, maka dia menengok amal saya hari ini, ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala ke alam barzakh. Jadi semua orang-orang tua kita menengok amal kita seperti mereka menyaksikan secara live, menengok terus direct. Sebab apa? Janji Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Rasulullah hari ini menengok amal kita. Maka apa yang kita lakukan? Kata Nabi, tazawwaju al-walud. Kamu nikahilah perempuan yang banyak anaknya. Al-wadud, yang sayang kepada anak. Ini mukatsirum bikumul umam. Nanti aku senang pada hari akhir umatku yang paling banyak. Kalah umat Nabi Ibrahim, kalah umat Nabi Musa, kalah umat Nabi Isa. Yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dengan kita amalkan Quran, kita amalkan sunnah, kita amalkan dekat dengan ulama, lalu kemudian semakin banyak umat Nabi Muhammad, itu membanggakan Nabi Muhammad SAW, menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Di antara amalan-amalan yang utama, aqrabu majlisan, orang yang paling dekat dengan Nabi adalah aktsaruhum salatan, orang yang paling banyak bersalawat. Ya Rasulullah, bagaimana kalau seperempat hariku berselawat? Kata Nabi, elok. Bagaimana kalau setengah hariku selawat? Kata Nabi, elok. Bagaimana kalau seluruh hariku kuisi dengan selawat? Zahaballahu hammaka. Allah hilangkan kesusahanmu, digantinya dengan kelapangan. Maka lapang hati, senang fikiran, itu sebab banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang paling pendek, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seelok-elok salawat, kata Syekh Ali Jum'ah, salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tapi ada salawat-salawat yang ditulis oleh ulama. Salawat-salawat yang kita masukkan dalam doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Baik, tak salah. Salawat terbagi kepada dua. Yang pertama, salawat ma'thur yang ada dalam hadis. Yang kedua, salawat yang dibuat oleh para ulama, selama maknanya baik, tidak bercanggah dengan Quran dan Sunnah, maka kita amalkan. Salawat-salawat yang dibagi oleh guru-guru kita, kita amalkan untuk mengisi lisan kita supaya tidak isi dengan yang sia-sia. Wallahu a'lam bishawab.
Seterusnya, cara tips kaedah pembersihan akhlak dan hati, uslub. Yang pertama takhalli, yang kedua tahalli, yang ketiga tajalli. Bila kita nak minum di cawan, maka walaupun airnya air zam-zam, kalau cawannya kotor, maka air zam-zamnya ikut menjadi kotor. Maka yang pertama adalah takhalli, kosongkan dulu. Cawannya dibersihkan dulu, guna sabun, guna semua, selepas itu dibilas, dibasuh, selepas itu keringkan, hilang baunya. Selepas dia bersih, barulah diisi dengan air zam-zam. Pertama takhalli, kosongkan dulu. Setelah kosongkan, baru tahalli, baru dia diisi. Selepas diisi, barulah dia tajalli. Tajalli ada rasanya. Macam mana air zam-zam yang awak minum tadi? Saya rasa senang, saya rasa sedap, saya rasa nikmat. Rasa nikmat itu ada selepas dua proses tadi. Takhalli, kosongkan dulu. Jadi hati kita tu macam cawan, maka kosongkan dulu. Kosongkan dari hasad, kosongkan dari dengki, kosongkan dari benci, kosongkan dari dendam, kosongkan dari amarah. Maka dalam Quran dikatakan, qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang yang mensucikannya, wa dzakara asma rabbih fasalla. Selepas kosong, barulah dia berzikir dan solat. Dalam ayat lain, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikannya. Maka tasawuf itu artinya suci. Man safa qalbuhu lillah, orang yang mensucikan hatinya. Suci dari hasad, suci dari dengki, suci dari munafik, suci dari dendam kesumat, suci dari amarah. Selepas dia suci bersih, barulah diisi. Diisi dengan ridha, diisi dengan tawakal, diisi dengan zikir, diisi dengan zuhud, diisi dengan qanaah. Selepas dia diisi, barulah kita dapat merasakannya. Tapi rasa ini makanannya sama, tapi rasa kita berbeza. Jangankan ingin merasakan bagaimana tenangnya hati, merasakan kopi, merasakan teh, merasakan teh tarik. Teh tariknya sama, dibuat oleh orang yang sama, tapi ketika disuruh menceritakan rasanya, rasanya berbeza. Macam mana Ustaz Somad rasa teh tarik di Brunei Darussalam? Kata saya, sedap. Tapi untuk macam mana sedap itu, kita tak boleh menceritakan rasanya. Begitu jugalah rasanya orang-orang beriman ketika hatinya sudah bersih, khusyuk solatnya, tenang batinnya. Apa kata Allah? Ala bizikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub, maka hati menjadi tenang. Yang dicari orang dalam hidup ini adalah ketenangan hati. Ketenangan hati itu datangnya dari Allah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman. Mudah-mudahan kita masuk dalam orang yang hatinya tenang, insya-Allah. Dengan ketenangan hati itu, maka kita pun tenang beribadah, tenang kepada keluarga, tenang menghadapi hidup, ridha kepada keputusan Allah, dan pada akhirnya kita akan dipanggil Allah Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang yang hatinya tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau menghadap Allah dalam keadaan engkau ridha dan Allah pun ridha. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau bersama hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam syurgaku. Inilah orang yang kembali kepada Allah. Dunia ini bukan tempat kita. Tempat kita yang aslinya adalah dalam syurga. Selepas itu kita diturunkan ke dunia untuk diuji. Selepas kita lolos daripada ujian ini, kita pun akan kembali. Maka bunyi kalimatnya, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Cara Rasulullah menegur apabila melihat sahabat melakukan kesilapan ataupun ahli keluarga, apakah secara sir ataupun jahar, secara jelas? Ada seorang sahabat namanya Amr bin As. Amr bin As punya anak lelaki namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As malam tahajud, siang puasa, sampai istrinya pun dia jauhi. Maka ayahnya Amr bin As melapor, cerita ke Nabi, ya Rasulullah, anak saya ni malamnya tahajud terus, siangnya puasa terus, sampai istri dia pun dia jauhi. Nabi panggil Abdullah bin Amr bin As. Sudah sampai berita kepada saya, kata Abdullah bin Amr, kata Nabi, katanya kamu malam puasa, malam sembahyang tahajud terus, siang puasa terus. Kata Nabi SAW, inna li ainika alaika haqqan, matamu ada hak bagi dia tidur. Inna li jasadika alaika haqqan, badanmu ada hak bagi dia makan.
Inna li ahlika 'alaika haqqan. Istrimu ada hak, bagi dia perhatian. Ana akhsyakum wa atqakum. Aku, kata Nabi, saya orang yang paling takut pada Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Asumu, saya berpuasa, wa uftir, tapi saya juga makan. Aqumu, saya tidur malam, wa arqud, saya tahajud malam, tapi juga saya tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka bukan bagian dari umatku. Jadi rupanya maksiat itu bukan cuma judi, minum khamar, berzina, mohon maaf, bukan. Tapi maksiat adalah melampau. Beribadah yang melampau pun ditegur, diluruskan oleh Nabi SAW. Tak boleh melampau. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la taghlu fi dinikum. Jangan melampau pada urusan agama. Maka kita tetap sholat. Banyak jamaah menengok saya kurus, dia kata, Ustaz ni banyak puasa sunat. Saya tak banyak puasa sunat. Ustaz makan sikit. Saya makan, kalau di Brunei bukan makan sikit, sikit-sikit makan. Jadi kita makan dalam Islam, disuruh kita makan untuk apa? Liyuqima sulbahu, untuk menegakkan tulang belakang. Menegakkan tulang belakang supaya boleh beribadah kepada Allah. Kulu, makanlah. Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu kemudian esok pagi anak Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepada ayahnya. Kata ayah, kawan ayah tu ulama besar, tapi saya tengok dia malam tadi dia sembahyang subuh tak berwuduk. Lalu kemudian dia makan banyak. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, tak boleh kita tuduh orang melakukan sesuatu kalau kita tak tahu. Kita tanya dulu. Imam Syafi'i kata, anak saya, kamu sembahyang subuh tak berwuduk. Kata Imam Syafi'i, saya tak berwuduk subuh sebab wuduk isya saya masih ada lagi. Kata anak saya, kamu makan banyak. Kata Imam Syafi'i, ta'amus salihin dawa. Makanan orang soleh itu menjadi obat. Jadi kalau tuan nampak saya makan agak banyak tadi, itu makanan orang soleh, makanan Tuan Haji Suhaimi adalah obat. Jadi alasan orang melakukan sesuatu sebab ada hikmah-hikmah di balik itu semua. Jadi selama kita melakukan perbuatan itu tidak bertentangan, ikhtilaf, bercanggah dengan Quran, dengan sunnah, betul kata ulama, maka kita lakukan saja. Kalau kita dengar cakap orang banyak, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut cakap orang banyak di dunia, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Dulu kalau kita buat sesuatu, yang komen cuma 1-2 orang, jiran kita. Hari ini kalau kita buat sesuatu, semua follower yang ada komen. Maka sakit kepala kita. Maka kita lakukan saja, betul kata Allah, betul kata Rasulullah, betul kata ulama, kita tak usah sakit kepala memikirkan komen cakap manusia yang banyak di akhir zaman. Yang penting betul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustaz, bagaimana bisa melembutkan hati orang yang keras dan bagaimana bisa biasakan diri, merendah diri, tidak mau peduli kejayaan orang lain? Terima kasih. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Sekeras-kerasnya batu, ada yang memancarkan air. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Sekeras-kerasnya batu, ada yang terbelah, keluar juga air. Sekeras-kerasnya batu, ditetes air hujan, maka dia akan berlubang. Tapi kalau sudah hati manusia, summa qasat qulubuhum. Hati itu menjadi keras, lebih keras daripada batu. Membatu. Maka bagaimana cara melembutkan hati? Yang pertama, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kamu berziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang silalah ziarah kubur. Tujuan daripada ziarah kubur yang pertama, turiqul qulub, melembutkan hati. Yang kedua, tudbi'ul ain, meneteskan air mata. Yang ketiga, tuzakkirukum bil maut, mengingatkan pada mati. Itu maka kita disuruh selalu berziarah kubur. Ustaz Abdul Somad, istri saya ni keras hati, ada jamaah bertanya. Suka menghamburkan wang. Macam mana caranya? Kata saya, bawa dia ziarah 3 kali sehari. Pagi ziarah, siang ziarah, malam ziarah. Mana dalilnya? Alhaakumut takasur hatta zurtumul makabir. Kamu dilalaikan oleh berbanyak-banyak, berbangga-bangga, hatta zurtumul makabir, sampai kamu ziarah kubur. Jadi ziarah kubur insya-Allah menenangkan hati. Yang kedua, datang orang mengadu ke Nabi. Kata dia, ya Rasulullah, hati saya ini keras. Kata Nabi SAW,
bagi makan kepada anak yatim, sapu kepala dia, maka itu melembutkan hati. Ja'a rajulun ila Nabi SAW syaka'an qaswati qalbih. Datang seorang laki-laki menghadap kepada Rasulullah, mengadukan tentang kerasnya hati dia. Maka kata Nabi, at'imil yatama, berilah makanan kepada anak yatim, sapu kepala dia. Maka itu salah satu. Ada orang zaman sekarang dia bagi makanan anak yatim, dia transfer melalui bank. Baik, tak salah, niatnya sampai. Tapi sebagai sebuah obat, dia belum dapat obat. Sebab bila kita makan bersama dengan anak yatim itu, kita datang ke tempat dia, kita bagi makan, kita tengok dia, kita sapu kepalanya, kita melihat sesuatu, ada pelajaran melalui telinga, tapi tak dapat melalui mata. Kalau kita jumpa anak yatim, kita datang ke tempat dia, telinga kita tak dapat pelajaran, sebab tak ada tazkirah, tapi mata menengok. Maka nasihat ada dua. Inna sam'a, yang dari telinga, wal basar, yang dari mata. Yang dari telinga kita dah selalu, yang dari mata ni belum. Maka kita khaskan satu waktu itu untuk melembutkan. Yang ketiga, idza marida, kalau ada saudaramu sakit, fa'udhu, menengok saudara yang sakit di hospital, maka itu juga insya-Allah melembutkan hati, mensyukuri nikmat sehat. Lalu kemudian, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Alhamdulillah, bercerita dengan tuan-tuan ke Aceh saat terjadi tsunami, pergi ke Lombok saat ada gempa bumi. Artinya orang-orang Brunei bila mendengar sesuatu, dia tidak tengok negaranya, dia tak tengok dari mana, dia tengok sebagai seorang saudara, sama-sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu usaha kita untuk melembutkan hati. Yang berikutnya adalah doa. Ya muqallibal qulub, engkau yang membalik-balikkan hati, sabit qalbi. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Engkau yang maha lembut, yang maha lembut, yang maha lembut. Ultuf bina, lembutkan hati kami, lembutlah kepada kami. Maka itu juga salah satu doa. Walillahil asma'ul husna, Allah punya asma'ul husna, fad'uhu biha, mintalah kepada Allah yang bersesuaian maknanya. Minta bukakan hati, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, iftah qulubana. Minta rezeki, ya Razak, urzukna, hablana, miladunka zurriyatan thayyibah. Termasuk tentang lembut hati, minta melalui Asma'ul Husna, Ya Latif, Ya Latif, wahai engkau yang maha lembut, lembutkanlah hati kami. Itu di antara salah satu cara meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.